Jonggrang. Indah. Jonggrang. Udah saya beter dulu. Udah kebiasaan saya sama Jonggrang. Udah saya keluar aja ya biar Jonggrang aja. Boleh. Ya. Saya mau sholat sampai gak jadi. Sholatan dulu ya. Ya. Duduk sholawatan duduk. Mau duduk. Ya duduk. Sholawat salam salawat sallu alaihi khairil anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina ulidang habibu waqaduhu mutawaridu ulidang habibu waqaduhu mutawaridu. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Salawat dan terus bersolat dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Kau nih, saya dari tadi merhatikan ini aja soalnya saya takut. Ya saya juga takut. Baru masuk di kerok saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen tercinta dimanapun kalian berada ya. Saya masuk ke badan ini kok enggak fit ya. Dia apa ya sama Jonggrang nih? Saya juga nggak tahu. Soalnya Jonggrang suka lasa. Iya kayak enggak fit gitu badannya. Dia kita tetap bersyukur apapun yang tengah kita hadapi. Dan teruslah bersolawat dimanapun kita berada. Insya Allah kita selamat karena solawat. Dan netizen semuanya maafkan saya. Mungkin saya keliru karena sebenarnya bukan suatu kecerobohan ya Mbak. Karena saya nggak tahu. Saya tuh mau cabut ilmu orang itu, malah saya Yang kecabut. kecabut. Saya juga nggak tahu refleks itu juga karena kasus ini baru ini ya kita alam yang kayak gini gitu kan. Sebenarnya saya pengen banget Mbak Ter. Misi kita tuh udah mulai ke rumah-rumah aja. Kita cari orang yang membutuhkan pertolongan kita, kayak orang yang kayak terkena santet gitu. Orang-orang yang masih melakukan pesugihan. Karena orang-orang seperti itu yang masih merugikan orang lain. Dan saya Mbak Ter, kenapa kamu saya ajak ke sini? Tadi ada beberapa santri yang lapor sama saya bahwasanya dukun Cina Kalatom itu kabur. Bukan kabur sih, maksudnya dia keluar dari padepokan tapi nggak tahu kemana. Dan padahal dia tuh mau diajak untuk mengunjungi kita tuh mau kasih tahu dia gitu bahwasanya kita tuh di padepokan ini suka banget berbuat baik, menjadi jembatan bagi orang-orang yang ingin berbuat baik. Tuh mau diajak sama Mas Joko sama Gus Hadi untuk
lihat-lihat gitu loh orang-orang yang udah kita bantu, biar dia tuh makin semangat di Padepokan untuk berbuat baik gitu loh. Karena orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang butuh bimbingan, tapi dia keluar dari Padepokan izin sama satpam, tapi nggak tahu kemana. Makanya saya mau cari dia, kita cari dia di mana, karena saya merasa dia ada di sekitar sini. Karena saya juga merasa saya hutang budi sama dia. Bagaimanapun dia menolong saya kan. Iya, Waktu kemarin. mendapatkan kalung itu. Mm-mm. Dan saya masih nggak habis pikir saya bisa dimasukkan ke dalam kalung yang kayak apa, bentuk apa tuh? Peluru ya? Peluru tembak. Peluru. heeh. Gawat sih. Orang-orang yang kayak gini nih yang gawat. Dia menyembah iblis yang nggak tahu tujuannya, akhirnya meributkan diri sendiri. Tapi ya saya sangat mohon maaf kalau kemarin Jonggrang terlalu sarkas dalam mencabut ilmunya sampai orang itu tiada yang bater. Iya. Tapi alhamdulillah udah balik ke keluarganya dan keluarganya bisa menerima, karena ternyata selama ini istrinya itu juga ketakutan sama dia karena dia sering berubah seperti itu. Dan istrinya sendiri yang bilang aku udah ikhlas kalaupun dia nggak ada. Alhamdulillah ya kita jadi nggak kena masalah ya Mbak Ter. Ya jadi ini pelajaran buat kalian ya, kita janganlah sampai kita meninggal dalam keadaan yang sesat seperti itu. Bagaimanapun Mbak Ter walaupun dia udah jahat, tapi saya merasa bersalah walaupun bukan saya yang mencabut ilmunya sampai dia meninggal. Kita kirimkan Al-Fatihah aja untuk beliau ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita cari Kalatong. Bagaimanapun Kalatong itu keluarga kita. Saya takutnya dia keluar, dia itu malah ketemu sama kawan-kawannya dulu. Karena sebenarnya Kalatong ini hanya orang yang butuh bimbingan. Dia itu karena sering dibilang maling, jadi dia murka dan memiliki dendam dirinya. Jadi kita harus bimbing dia untuk semangat dalam berbuat kebaikan. Jadi kalian juga semangat dalam berbuat kebaikan ya. Ini penontonnya kemana nih? Kenapa waktu Jonggrang banyak banget? Saya nurun lagi gitu. Atau ini yang megang channel Jonggrang aja kali? Boleh sih Jonggrang official. Jonggrang. Jonggrang. Tapi Jonggrang itu sebenarnya nggak boleh loh Mbak Ter di tubuh Selam Ama, karena takutnya dia nggak bisa keluar lagi gitu. Itu Kalatong kan? Mana? Oh iya. Loh, padahal deket banget rasanya, tapi kok nggak ngapain ya? Kok nangis? Loh Kalatong nangis? Kenapa? Kenapa badannya? Kok tangannya berdarah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Kalatong? Gue malu, gue sedih. Sini ke tempat yang lebih terang. Ayo sini. Di situ nanti kamu digigit pacit loh. Sini. Lu orang sulu ke situ sulu apa, Wel? Sini dok, di sini kamu. Kalau di sini nanti kamu digigit. Kamu kenapa Kalatong? Gue lemas. Kamu belum makan. 3 hari kagak makan. Kenapa? Duduk. 3 hari kamu kan udah bagus di Padepokan. Sebetulnya iya. Jadi selama di Padepokan semalam juga nggak ada makan lu? Sulu puasa, Seru puasa. Senin Kamis. Oh, tapi kan ini udah hari Senin. Jadi dari hari Kamis itu lu nggak ada makan. Belum ada. Kenapa lu nggak makan? Gue malu kan gak pernah bayar. Kan gini Kalatong. Ini dah, kamu lepas ini biar nggak sakit pantatmu. Oh, ada lueng tuh di kaki. Udah pas, gak apa-apa lu enggak. Kalatong, kalau di Padepokan itu memang nggak bayar. Maksudnya untuk orang-orang seperti kamu ini nggak bayar. Gue kagak tahu, pikir lu bayar, gue kagak punya duit. Lu malu karena nggak bayar. Malu, Ya ampun Kalatong, kan saya udah bilang kamu boleh tinggal sepuasnya, kamu tidur sepuasnya, makan sepuasnya, nggak masalah. Tapi kenapa lu keluar dari Padepokan? Gue malu, gue merasa kagak cocok, nggak pantas gue tinggal situ ah. Kenapa, Badan gue kotor,
we banyak dosa. Allah. Kalatong, dengar. Banyak orang-orang seperti kamu yang ingin berubah menjadi lebih baik. Bukan cuma kamu kok. Tapi we yang merasa lebih paling kotor. Tapi kamu tuh udah berbuat baik. Buktinya saya kembali karena kamu loh. Karena kamu bantu saya loh. Orang mungkin bilang iya, tapi we merasa badan we kagak pantas tinggal di padepokan. Kalau badanmu kotor kau tinggal mandi Kalatong. Sama hati we. Oh, gini Kalatong. Aku kesini juga mau cari kamu tadi ke padepokan. Ternyata kata satpam kamu izin keluar dan nggak balik-balik. Makanya saya cari kamu. Saya tuh mau makasih sama kamu. Kamu udah nolongin saya loh. Rencana we mau pergi jalan-jalan, tapi we mau balik lagi merasa we ada yang bisikin telinga we. Lu pergi aja, lu balik lagi kagak pantas. Jadi we ikuti ya, sampai sekarang we duduk sini semedi sambil berdikir tengok langit. Sini bebas enak tengok langit. Tapi we lapar bakal we sedih terus ingat dosa-dosa we. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalatong, dengerin We, ya. Saya yang bawa kamu ke padepokan. Jadi kamu nggak usah takut. Saya yang akan jamin kamu itu nggak akan dipandang buruk. Padepokan memang tempatnya orang-orang yang ingin belajar menjadi lebih baik Kalatong. Jadi nggak ada orang yang namanya berlumuran dosa nggak boleh masuk padepokan. No, itu salah besar. Lu cuman bawa, tapi kagak mau ngulusi we. Iya kan, saya gak mungkin ngurusin kamu terus. Saya kan udah letakkan kamu ke aula bersama para rekan-rekan yang ada di aula. Saya harus urusin kamu kayak anak bayi. Maksud we, Nah, banyak ada kawan-kawan bilang badan we bau. Betulnya bukan badan we, lagi. baju we bau. Karena we kagak pernah ganti-ganti ini aja we punya. Oh iya juga. Emang di aula Belum beli kan, baju ya. di aula kan ada itu, ada pakaian Gus Adi, Gus Hanapi yang emang ditaruh di styling itu pakai aja nggak apa-apa yang saya bilang sama kamu. Nggak ada yang nyuluh, jadi we kagak berani. Ya Allah kan saya udah suruh, berarti kamu tuh nggak berani ambil sendiri gitu. Nggak berani kalau nggak ada yang nyuluh ah. Allah, jadi selama ini kamu tidur mas selo-selo di situ nggak ganti baju. Maka we bilang, lu bawa we sana, tapi lu kagak mau ngulusi we. Ya Allah, saya minta maaf Kalatong. Kamu kan tahu sendiri, setelah saya mengalahkan kamu, saya titipkan kamu ke aula supaya bersama mereka. Kamu tuh nggak usah malu tanya-tanya sama mereka, mau pakai baju yang mana atau mau kemana, kamar mandi mana, makan apa hari ini. Nggak usah malu karena emang mereka udah ditugaskan untuk di aula mengurusi orang-orang seperti kamu. Dan saya harus menjalankan misi, saya nggak mungkin memperhatikan kamu terus. Karena we orang Cina, we merasa orang asing. Iya, Jadi we malu ah. Tapi kan Muslim. tapi kan nggak nampak kecina-cinaan. Kalatong, Boleh. apapun sukunya, apapun agamanya, kita semua bersaudara. Bukan hanya sedikit santri-santri dari Kang Mamas yang non-muslim. Ada yang Kristen juga, ada yang Chinese, beragama Konghucu, ada yang beragama Katolik. Tapi orang itu kagak mau ngenalin diri ke we. Iya, tapi mereka tidak ada di padepokan. Mereka itu ada di dalam sana dan mereka jauh-jauh yang non-muslim. Mungkin mayoritas di padepokan itu lagi muslim dan orang Jawa semua. Kamu kan muslim. Hanya suku kamu yang Chinese. Jadi kamu nggak perlu malu Kalatong. We kalau ngomong sama orang-orang itu sana santri itu kagak tahu ngomong we. Ketawa cuman. Iya kadang kan cara logat bicara kamu lucu beda sama yang lain gitu. Ada satu orang Jawa bilang ale ngomong ngopo gue cari kiai. Gue bingung. Tapi kan kamu ngerti. oh, Kalau orang itu ngomong gue ngerti. Tapi we yang ngomong sama santri itu kagak tahu. Tapi kan Orang bisa itu ngomong cuman ketawa. Jawa. Bisa ngomong Jawa kan? Bapak we Jawa, asli nama we kan Soleman. Soleh aman ah. Allah. makanya lo harus jadi manusia yang amanah, soleh dan aman seperti nama yang udah diberi sama bapak lu. Bapak lu kasih nama lu itu supaya apa? Supaya itu menjadi doa. Karena nama kita adalah doa. Jadi soleh dan aman. Dia tuh pengen kamu tuh tetap jadi anak yang soleh, yang aman gitu sampai akhir hayat kamu. Amin. Makanya kamu baliknya ke padepokan. Gue masih malu ah. Malu. Segan. Seget. Gini Kalatong.
kalau kamu mau ikut saya ke Padepokan, saya akan lebih respect, lebih bantu ke kamu. Saya nanti bilang sama Gus Hanafi, Gus Hadi, dan Bang Joko untuk memperhatikan kamu selagi saya nggak ada. Karena kalau tong, yang saya tobatkan bukan hanya kamu. Dulu ada yang namanya Mbak Wage, ada yang namanya Mbak Ika, ada siapa lagi Mbak Ter? Saya lupa saking Banyak lah. banyak yang saya tobatin. Kayak Ijo, Inem juga dulu tuh saya yang bareng sama Kang Mamas itu nobatin mereka. Bah lagi kagak ada. Mbak lagi nggak ada. Kayak Ijo ada. Dia mau wage. Mbak Wage ada. Kemarin itu dia yang lebih mendekatkan diri sama Allah. Itu saya juga yang majak dia. Makanya kamu nggak boleh malu. Orang-orang seperti kamu itu memang udah jadi tanggung jawab saya, karena mengajak orang ke jalan yang lebih baik itu emang tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Jadi kamu nggak usah malu. Ya, kamu adalah keluarga PSS. Di PSS, namanya PSS itu Padepokan Sendang Sejagat. Itu memang untuk seluruh dunia. Tidak mengenal ras, suku, dan agama. Kita semua di Indonesia memang bermacam-macam suku. Kita Bhinneka Tunggal Ika dan kita toleransi. Kalau kamu nggak percaya, itu netizen saya aja. Ada yang namanya Mbak Vera Okem. Itu dia orang non-muslim, tapi dia mendukung kita. Iya. Keren kan? Jadi pada Mbak Vera Okem, Mbak Kolekem, Vera, Pela Kolekem, Vera Okem. Pera Okem, Nah, Uwe minta maaf. Jadi Uwe nanti Uwe mau balik ke Padepokan seperti lu orang. seperti dia walaupun non muslim dia tetap mendukung kita, tetap berbagi sama kita. Baik orang. Baik, banyak di sana netizen yang emang dia bukan non muslim tapi mendukung kita. Banyak juga orang-orang muslim yang emang netizen saya tuh sering mendoakan kebaikan juga loh untuk kamu, karena mereka semua suka sama kamu, lucu, selagi kamu mau berbuat baik. Uwe salam sama intelijen. Intelijen, netizen. Netizen. Uwe minta doa supaya Uwe memang betul mau balik sana dan bertobat dan lu orang Uwe kasih doa supaya panjang umur, Amin. sehat, Amin. mulah rezeki lu Amin. Haya, amin. Amin. Jadi gimana? Ada lebih semangat untuk menjadi orang yang lebih baik? Uwe lagu Lagu apa? hati Uwe mau balik tapi Uwe malu. Oh, ragu. Kamu ragu. Kamu nggak perlu ragu. Selagi kamu mau berbuat baik dan menjadi lebih baik, seperti moto dari Padepokan Sendang Sejagat, mari menjadi lebih baik. Selagi niat kamu baik, maka saya akan terus membimbing kamu dan Padepokan Sendang Sejagat akan menaungi kamu. Uwe kalau di Padepokan selalu saja Uwe sedih ingat dosa-dosa Uwe. Ya, memang seperti itulah. Kamu bagus. Kamu mengingat dosa-dosa kamu dan kamu harus terus memohon ampun sama Allah. Setiap kamu mengingat dosa kamu harus mohon ampun sama Allah, oke? Jadi harus tetap semangat dong. Kamu nggak boleh kabur-kaburan kayak gini lagi. Uwe kagak kabul, Uwe pergi jalan-jalan Ya, tapi nggak pulang-pulang sama aja. Karena merasa Uwe aman sini, Uwe tengok langit, Uwe pandangan lepas Kalatong, nggak, di sini nggak aman Kalatong. Kenapa saya bilang nggak aman? Karena kita nggak tahu seberapa banyak teman-teman kamu yang masih nggak terima kamu masuk Padepokan. Berapa banyak teman-teman kamu yang pengen tarik lagi kamu jadi jahat. Jadi kamu nggak aman di sini, lebih aman kamu di Padepokan. Dan sebentar lagi kamu mau sunat loh. Iya. Yuk. Stay di Padepokan. rencana Uwe emang iya. Yaudah, kalau Yuk, gitu kita yuk. balik Padepokan. Ayo, Balik, ayo, balik. ayo, Jadi ayo. Uwe balik Iya, sampai Padepokan bantu Uwe iya. badan Uwe kotor-kotor. Iya, saya bantu kamu pakai baju ganti apa? Ambil baju ganti. Jangan saya ganti kamu. Bisa nggak? Iya. Sakit semua badan Uwe. Hayalah falah. Hanya cuman Ya udah, kalau gitu kita balik sama-sama ya. Saya Nyinda dan Atong. pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.